Iya, Bel. Apakah Yesus melarang makan babi? Nah, menurut Abel gimana? Larang tidak? Enggak. Nah, makanya kalau kita lihat ada di kitab suci ada 4 hewan di kitab Taurat yang tidak boleh dimakan, tapi jadi bukan hanya babi, sementara orang di luar sana yang digaung-gaungkan hanya babi yang dilarang. Tapi ada unta, pelanduk, kelinci, dan babi. 4 itu tidak boleh di Taurat. Tapi kenapa kita tidak mengikutinya? Nah, hukum Taurat itu adalah diberikan kepada bangsa Israel gitu loh. Sementara kita kan bukan bangsa Israel, kita bukan bangsa Yahudi gitu loh. Kita adalah pengikut Kristus gitu. Sementara kalau di kekristenan bahwa hukum Taurat itu telah bukan dibatalkan ya, tapi telah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Artinya apa? Setiap orang yang mengikuti di bawah hukum Taurat tidak ada satupun yang dibenarkan karena hukum Taurat itu ada 10 hukum. Kalau kamu satu hukum aja nggak bisa menepati atau melanggar, artinya kamu sudah melanggar hukum Taurat gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa menggenapi hukum Taurat itu sendiri selain Yesus Kristus, karena dia sebagai firman Allah telah turun menjadi manusia, disalibkan dan dibangkitkan dan telah naik ke sorga, dia telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Nah, sementara kekristenan hidup dari hukum kasih karunia Tuhan Yesus Kristus gitu. Kita lihat di Matius 15 ayat 11, dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, dikatakan di sini maksud Tuhan Yesus yang menajiskan orang itu bukan apa makanan kita makan apa kita jadi najis, bukan. Tapi dikatakan apa yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita adalah sumbernya dari apa? Dari hati. Kalau kita berkata jorok, kita berkata kotor, kita berkata-kata yang tidak berguna, itulah sumbernya dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Berarti hatinya tidak kudus, hatinya tidak mengikut Kristus gitu. Kemudian kita lihat di Matius 7 ayat 11. Ayat 18, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke dalam jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ini ditekankan lagi bahwa apa yang masuk ke dalam mulut adalah ke perut. Dari perut kemudian dibuang kan. Sementara yang menajiskan kira adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita yang sumbernya dari hati. Berarti hati kita kotor kalau mulut kita mengatakan yang tidak, perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor gitu kan. Jadi udah jelas ya, jadi Yesus tidak melarang makan babi atau makan yang lain-lain, tapi justru Yesus menekankan hukum yang lebih tinggi bahwa apa yang keluar dari mulut, apa yang ada di hati kita, perkataan sia-sia, perkataan kotor yang melukai hati orang lain, itulah yang menajiskan kita gitu, Bel. Oke, udah jelas, Bel? Udah jelas, Pi. Oke, Makasih Bel. ya.